Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 481. Lihat ukuranmu 38E, Li Jiaxin. He Xiying berkata, kamu bujangan tua yang sudah 3 tahun melajang. Dari mana kamu mendapatkan susunya? Apa menurutmu kamu bisa memerasnya dengan memerasnya? Tidak, kamu mengira kamu adalah seekor sapi. Kalian sekelompok mesum, meskipun kalian semua memiliki payudaraku, yang ada di depanku bukan 2, tapi yang ini. Li Jiaxin mengeluarkan sekotak susu murni dari belakang dan meletakkannya di depan Su Chen. Hal sialan ini hanya licik. Dia sebenarnya menggunakan metode ini untuk merayu Su Chen. Su Chen, tunggu saja, aku akan memberimu susu asli, kata He Xiying. Ini gila. Apa yang kamu lakukan? Kalian semua berkeliaran di sini pagi-pagi sekali. Kalian tidak perlu pergi bekerja. Saat sekelompok wanita sedang mengobrol, Su Bing datang. Mengenakan sepatu hak tinggi 5 cm dan rok hitam yang memeluk pinggul, aura seluruh orang sangat ganas. Kami takut Su Chen tidak sarapan, jadi kami mengiriminya beberapa, kata Li Jiaxin. Sekarang waktunya kerja, bukan waktunya sarapan. Su Bingbing mendengus. Kami tahu, Su Chen bilang dia sudah selesai makan, jadi kami berencana membuangnya. Wajah Su Bing penuh garis hitam. Saya belum memakannya, tidak bisakah Anda membaginya dengan saya? Su Chen, datanglah ke kantorku. Apakah tidak apa-apa untuk mengatakan sesuatu di sini? Tidak. Setelah mengatakan itu, Su Bing menginjak sepatu hak tingginya dan kembali ke kantor. Ya Tuhan, hari ini tanggal 8. Setelah Su Bing pergi, Zhang Ying berkata dengan keras. Ada apa dengan nomor 8? Bos Su mengunjungi bibiku hari ini, itu sebabnya dia memiliki temperamen yang buruk. Kamu memiliki ingatan yang bagus. Aku akan melupakannya jika kamu tidak menyebutkannya. Berhentilah bicara dan bekerja keras. Su Chen, Bos Su punya kerabat di sini hari ini. Jangan berkonfrontasi dengannya. Cepat pergi ke kantornya, kalau tidak kita akan menderita juga. Bahkan jika Su Bing mati kehabisan darah, Su Chen tidak mau memperhatikannya. Namun tanpa daya, ada lebih dari selusin wanita berdiri di belakangnya, dan mereka mendorongnya ke kantor Su Bing. Apa yang kamu inginkan dariku? Su Chen duduk di sofa dan berkata. Apa yang kamu lakukan kemarin? Su Bing membalik rambutnya dan berkata tanpa ekspresi. Kamu terlalu toleran. Su Chen memutar matanya dan berkata. Anehnya, Su Bing tidak membantah Su Chen dan berkata. Terima kasih telah menyelamatkanku hari itu. Su Chen teringat makanan di restoran kapal pesiar hari itu dan berkata. Aku hanya khawatir setelah kamu kacau, kamu tidak akan punya uang untuk membayar tagihan, jadi jangan terlalu memikirkannya. Su Bing memandang Su Chen dengan tatapan buruk, garis-garis hitam di seluruh wajahnya. Bagaimanapun juga, Anda adalah pahlawan dan menyelamatkan keindahan, tidak bisakah Anda mengucapkan beberapa kata manis? Anda harus tersedak sampai mati untuk merasa nyaman. Manusia baja yang lurus. Aku tidak peduli apa niat awalmu. Bagaimanapun, kamu menyelamatkan hidupku. Aku berhutang budi padamu. Jika kamu punya waktu malam ini, aku akan mentraktirmu makan malam. Tidak ada waktu. Su Chen langsung menolak. Secara keseluruhan, Lin Ruohan lebih baik daripada Su Bing, jadi tidak perlu makan malam bersamanya di malam hari. Su Bing sangat marah hingga dia ingin memarahinya. Apakah orang ini gay? Bahkan jika kamu mengajaknya kencan, dia menolak. Sebenarnya bukan laki-laki. Oke, aku tahu kamu akan menolak. Su Bing tidak menunjukkan kepura-puraan apapun. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil berbentuk persegi dari tas tangannya dan bersiap untuk menyerahkannya kepada Su Chen. Aku pergi berbelanja kemarin dan memilihkan hadiah untukmu sebagai ucapan terima kasih. Mengenakan sepatu hak tinggi, Su Bing tidak bisa berdiri kokoh, tersandung, dan bersandar langsung ke arah Su Chen. Secara kebetulan, dia berlutut di antara kedua kakinya. Ada teriakan lagi, tapi tidak keluar dari mulut Su Bing. Tapi dari luar pintu. Wei Hao. Mencicit. Pintu kantor dibuka, dan semua wanita dari Departemen Hubungan Masyarakat pun masuk. Kamu menguping pembicaraan kita, kata Su Bing dengan marah. Bos Su, kalian terlalu hebat, kata Li Jiaxin. Seru. Lihat postur tubuhmu. He Xiying memutar matanya dan berkata. Su Bing terkejut dan kemudian teringat bahwa posturnya saat ini sedang berlutut. Dan itu masih berada di antara kaki Su Chen. Mereka semua sudah dewasa, dan Su Bing masih seorang wanita dewasa, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa artinya. Pantas saja Bos Su selalu memanggil Su Chen ke kantor. Ternyata dia melakukan hal buruk secara diam-diam. Meskipun Su Chen sangat menawan, kamu tidak bisa menunggu sampai bibimu pergi. Apakah kamu begitu tidak sabar? Benar, meskipun kamu adalah pemimpinnya, kamu tetaplah saudara perempuan di departemen yang sama. Kamu tidak bisa makan dagingmu sendiri, dan kamu bahkan tidak akan meninggalkan supnya untuk kami. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Itu sama sekali tidak seperti yang kamu pikirkan. Oke,
Jangan katakan apa-apa. Kami sudah melihatnya, dan kamu masih ingin berdalih. Terlalu pucat. Wajah Subing ditutupi dengan garis-garis hitam yang tidak bisa hilang bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Benar saja, setiap kali aku bertemu denganmu, tidak ada hal baik yang terjadi, dan reputasimu dirusak olehmu. Su Chen berdiri dan berkata, apa? Sialan, kamu menghancurkan kepolosanku, oke. Kembali ke tempat duduknya, Su Chen sedang memikirkan cara menemukan petunjuk dan memecahkan misteri Lin Ruohan. Tapi saya mendengar wanita lain di kantor mengobrol. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bos Su sudah mengambil tindakan. Jika kita tidak berusaha lebih keras, kita tidak akan punya peluang. Kalau tidak, aku akan memaksa diriku untuk tunduk hari ini. Lihat aku. Suamiku sedang dalam perjalanan bisnis hari ini dan tidak ada orang di rumah. Saya mengirimkan bayi itu kepada ibu saya sehingga tidak ada yang bisa mengganggu saya. Kami ada lebih dari 10 orang, dan saya tidak tahu apakah Su Chen bisa melakukannya. Aku akan membeli obat nanti, untuk dipakai nanti. Tidak apa-apa, seekor harimau tidak bisa menahan sekawanan serigala. Setelah mendengar percakapan antara Li Jiaxin dan yang lainnya, wajah Su Chen dipenuhi garis-garis gelap. Orang ini tidak masuk kerja, dia hanya jatuh ke sarang serigala. Setelah menyatukan ide sentral, lebih dari selusin wanita menjadi percaya diri. Masalah hari ini hanya bisa berhasil, bukan gagal. Itu perlu. Tidak apa-apa jika Bos Su campur tangan di tengah. Jika Presiden juga ikut campur, maka kita tidak perlu bermain-main. Presiden baru kita sangat cantik, levelnya lebih tinggi dari Bos Su. Yang terpenting adalah Presiden kita masih lajang. Jika Presiden menyukai Su Chen, maka kita bisa diam dan bersantai. Benar. Anda masih bisa bersaing dengan Bos Su, tetapi jika Anda adalah CEO, maka Anda benar-benar harus menyerah. Dadada. Saat selusin wanita sedang membicarakannya, suara sepatu hak tinggi terdengar. Seorang wanita berambut pendek mengenakan seragam all abu-abu mendekat, mengangkat matanya yang berbingkai emas dan bertanya. Apakah Su Chen ada di sini? Saudari Wang, Su Chen ada di sini. Su Chen, Presiden ingin kamu datang ke kantor. Bab 482. Wanita di Departemen Hubungan Masyarakat tampak bingung. Setelah membahas masalah ini, Presiden mengeluarkan perintah untuk memanggil Su Chen ke kantor. Ini jelas merupakan ritme untuk mengambil tindakan. Su Chen cemberut, bertanya-tanya apa yang dicari Lin Ruohan. Di tengah tatapan kesal semua wanita, Su Chen tiba di kantor Presiden. Saat dia menutup pintu, dia melihat Lin Ruohan berlari mendekat. Kaki giok ramping dijepit di pinggang Su Chen, dan Su Chen juga mengangkat pantat Lin Ruohan yang bulat dan gagah dan memeluknya. Ya Tuhan, Saudara Chen, kamu luar biasa. Ada apa? Aku membuatmu sangat bersemangat. Su Chen berkata sambil tersenyum. Saya baru saja melihat dokumen yang dikirim Su Bing kemarin lusa. Anda benar-benar mempekerjakan Qin Mengyao untuk menjadi juru bicara perusahaan kami, dan Anda tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Ini akan sangat meningkatkan perkembangan masa depan perusahaan. Setidaknya itu dapat meningkatkan reputasi perusahaan kita ke tingkat yang lebih tinggi. Saya pikir itu adalah masalah besar sehingga saya tidak perlu mengingatnya. Saudara Chen, tolong berhenti bersikap rendah hati. Saya tahu bahwa memindahkan Anda ke perusahaan adalah hal yang benar. Hanya dalam beberapa hari setelah Anda datang ke sini, Anda membantu saya menyelesaikan masalah sebesar ini. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Petik 2. Su Chen mencubit wajah imut Lin Ruohan dan berkata, saya akan berterima kasih jika Anda tidak membuat saya kesulitan lagi di masa depan. Cih, sepertinya aku suka mendapat masalah. Setelah turun dari tubuh Su Chen, Lin Ruohan menarik roknya dan berkata, Saudara Chen, apakah kamu masih ingat proyek pulau buatan lepas pantai yang saya ceritakan sebelumnya? Apakah proyek itu sudah ada dalam agenda dan siap untuk dimulai? Belum, tapi saya dengar pemerintah kota telah menyerahkan proyek ini kepada wali kota distrik Chen Guiliang, dan sekarang dia mengoordinasikan semua urusan. Ada resepsi investasi malam ini, dan Chen Guiliang juga akan hadir. Lalu ajak Su Bing dan para kita bertiga akan pergi bersama. Oke, kamu yang berhak memutuskan hal semacam ini. Alasan dia datang ke Lin Group adalah untuk membantu Lin Ruohan ketika menghadapi hal semacam ini. Su Chen tidak punya alasan untuk mengelak. Setelah membicarakan proyek tersebut, Su Chen kembali ke kantor. Tidak lama kemudian, Su Bing juga menerima kabar dari Lin Ruohan yang memintanya untuk menghadiri resepsi investasi bersamanya di malam hari. Mencicit. Pintu kantor Su Bing dibuka. Su Chen, datanglah ke kantorku. Engah. Lebih dari selusin wanita mengeluarkan darah dan mengeluh. Bos Su, seberapa terangsangnya kamu? Kamu baru saja selesai, dan sekarang kamu ingin lebih. Tidak, meskipun Su Chen mampu menanggungnya, aku khawatir mulutmu tidak tahan. Itu sangat kotor. Sekarang waktunya kerja. Yang kubicarakan adalah pekerjaan, jadi tidak sekotor yang kamu kira. Saya pikir Anda ingin memanfaatkan waktu kerja dan aturan tak terucapkan untuk karyawan pria. Li Jiaxin memutar matanya dan berkata, kalian gadis-gadis kotor, tidak ada yang ingin kukatakan padamu. Kalau begitu kalau kamu tidak merasa bersalah, katakan saja secara langsung.
Memutar matanya dengan menawan, Su Bing juga tahu bahwa jika dia memanggil Su Chen ke kantor lagi untuk membicarakan sesuatu, dia akan digumamkan sampai mati oleh para wanita di belakang punggungnya. Su Chen, malam ini, kamu dan aku akan pergi ke pesta koktail bersama Presiden. Su Chen mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Zonghai Sofitel Hotel. Sepulang kerja pada malam harinya, saat mereka bertiga sampai di sini, resepsi masih 5 menit lagi untuk dimulai. Meskipun banyak orang telah datang, Lin Ruohan dan Su Bing sama-sama tahu bahwa pada resepsi tingkat ini, pukulan besar yang sebenarnya adalah yang terakhir muncul. Jelas tidak datang pada pembukaan. Di sini, pembagian kerja antara ketiganya juga sangat jelas. Tugas Su Bing adalah membangun hubungan dengan bos perusahaan dan pemimpin kota lainnya. Dan memberitahu mereka bahwa grup Lin sangat mementingkan proyek pulau buatan lepas pantai. Dari sini kita juga bisa melihat nada perusahaan lain dan melihat berapa banyak pesaing yang ada. Hanya dengan cara ini Anda dapat mengetahui musuh Anda dan diri Anda sendiri, dan menempatkan diri Anda pada posisi yang tak terkalahkan di kompetisi final. Dan tujuan Lin Ruohan adalah menaklukkan Chen Guiliang. Dia adalah orang yang secara keseluruhan bertanggung jawab atas proyek ini. Selama dia mengangguk, banyak hal akan terjadi. Jika dia tersandung di belakang punggungnya dan memakai sepatu kecil, maka grup Lin akan kesulitan untuk membuat kemajuan apapun dalam proyek ini dan akan sulit baginya untuk mencapai pencapaian lebih lanjut. Begitu banyak hal yang hanya beberapa kata dari para pemimpin senior. Su Bing tidak terkejut ketika Lin Ruohan memanggil Su Chen untuk menghadiri resepsi. Di seluruh Departemen Hubungan Masyarakat, wajar jika orang seperti dia mengirimnya sebagai pengawal dan sopir. Su Bing, kamu urus yang lain di sini. Bupati Chen dan saya sudah membuat janji untuk membahas berbagai hal di ruang tamu di lantai atas. Kami akan turun menemuimu nanti. Saya mengerti, Tuan Lin. Su Bing mengangguk. Setelah penjelasan singkat, Su Chen dan Lin Ruohan naik lift dan langsung menuju ruang tamu di lantai 3. Ketika mereka berdua tiba, Chen Guiliang sudah duduk di sana, menunggu lama. Chen Guiliang belum terlalu tua, baru berusia 40-an. Untuk dapat naik ke posisi setinggi itu di usia seperti itu, kemampuan dan keterampilannya secara alami lebih unggul dari orang lain. Namun selain Chen Guiliang, ada juga seorang pemuda yang duduk di sebelahnya. Pemuda itu belum tua, sekitar 22 atau 3 tahun, dan pakaian serta penampilannya sangat biasa, tidak ada yang luar biasa. Namun dari waktu ke waktu, akan ada ekspresi lucu di wajahnya. Sama seperti orang-orang itu. Tuan Lin, kami sudah lama menunggu di sini. Melihat Lin Ruohan masuk, Chen Guiliang berdiri sambil tersenyum dan bersiap untuk berjabat tangan. Dan ketika Lin Ruohan hendak menjawab, Su Chen berdiri di depannya. Alih-alih Lin Ruohan, dia berjabat tangan dengan Chen Guiliang. Lin Ruohan mencibir di dalam hatinya. Sejak dia tinggal bersama saudara Chen, dia sepertinya tidak pernah membiarkan dirinya melakukan kontak dekat dengan pria lain. Lurus saja. Tindakan Su Chen juga menimbulkan sedikit ketidakpuasan Chen Guiliang, dan dia mendengus dingin. Tuan Lin, ini. Dia adalah manajer umum perusahaan kami dan penanggung jawab utama proyek pulau buatan lepas pantai. Melihat Su Chen masih memiliki status tertentu, Chen Guiliang tidak berkata apa-apa lagi. Tidak bermaksud untuk peduli dengan apa yang baru saja terjadi, dia tersenyum dan berkata, Tuan Lin, mari kita langsung ke intinya. Mengenai proyek pulau buatan lepas pantai ini, saya adalah penanggung jawab umum, tetapi saya memiliki banyak proyek lain yang menunggu untuk saya tangani, jadi saya mungkin tidak punya waktu untuk mengurus ini. Ini sudah berakhir. Alis indah Lin Ruohan sedikit mengernyit, apa rencanamu? Saya sudah merencanakan proyek ini akan ditangani oleh sekretaris di kantor saya. Jika dia mengangguk setuju, maka saya tidak keberatan. Bab 483. Sekretaris kantor. Politik dan bisnis itu berbeda. Kebanyakan sekretaris kantor di dunia bisnis agak ambigu. Tapi sekretaris kantor di dunia politik berbeda. Meskipun posisi seperti sekretaris sangat tidak mencolok bagi semua orang. Namun dalam dunia politik, mereka adalah tokoh yang sangat berkuasa. Jangan tersinggung. Ya, ini Chen Xianbin. Ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Melihat Chen Guiliang bangkit untuk pergi, Lin Ruohan berdiri dan berkata, kalau begitu kita tidak akan mengganggu Bupati Chen. Bagus. Setelah Chen Guiliang pergi, Lin Ruohan mengangguk sopan kepada Chen Xianbin. Sekretaris Chen, ini adalah rencana bisnis kami dan kinerja perusahaan kami selama bertahun-tahun. Coba lihat. Dengan tidak adanya orang luar di ruangan itu, ekspresi Chen Xianbin menjadi lebih santai. Dia bersandar di sofa, menyilangkan kaki dan berkata, saya tidak akan membaca penampilan Anda, tapi saya yakin Anda juga orang yang pintar. Adapun hubungan kami berdua, Anda harus bisa melihatnya. Tanpa sadar, keduanya saling berpandangan. Mungkinkah kamu adalah? Ya, Chen Guiliang adalah ayahku, dan kami memiliki hubungan ayah-anak, kata Chen Xianbin sambil tersenyum. Memang benar ayah harimau tidak memiliki anak anjing. Lin Ruohan memuji dengan canggung. Jangan bicara diam-diam, Tuan Lin. Meskipun Anda adalah CEO wanita terkenal di Zonghai, keluarga saya, Chen Xianbin, lumayan.
Jika Anda mengikuti saya akan mengerjakan proyek ini untuk Anda. Dalam hal pinjaman bank, kamu tidak perlu khawatir, ini hanya masalah perkataan ayahku, kamu bisa mengurusnya sendiri. Bang! Karena tidak siap, Su Chen menendangnya, dan Chen Xianbin berteriak. Seluruh orang itu terbang bersama dengan sofa. Ketika Chen Xianbin bangun, ada bekas sepatu besar di wajahnya, yang membuatnya sangat malu. Oh tidak, kamu benar-benar berani memukulku. Aku tidak hanya berani memukulmu, aku juga berani membunuhmu. Melihat Su Chen yang pembunuh, Chen Xianbin menjadi pucat karena ketakutan. Dia hanya seorang playboy. Dia bahkan belum pernah ke gym. Bagaimana dia bisa mengalahkan Su Chen? Izinkan aku memberitahumu, jika kamu berani menyentuhku lagi, maka kamu akan berhenti melakukan proyek ini. Itu hanya sebuah proyek, hanya untuk bersenang-senang, apa menurutmu aku peduli? Klik. Su Chen mengangkat alisnya dan turun, dengan rapi menghancurkan tangan Chen Xianbin. Mata Chen Xianbin menjadi putih dan dia pingsan karena kesakitan. Saudara Chen, berhentilah berkelahi, beri dia pelajaran saja. Lin Ruohan menarik Su Chen dan mencoba mencegahnya. Meskipun proyek pulau buatan lepas pantai bernilai puluhan miliar, Lin Ruohan tidak akan bercanda jika menyangkut keselamatan pribadinya. Dengan amarah saudara Chen, jika dia diintimidasi, dia pasti akan memukuli Chen Xianbin sampai mati. Tapi di mana identitas ayahnya? Jika dia benar-benar dipukuli sampai mati, saudara Chen mungkin juga mendapat masalah. Ayo pergi. Su Chen hendak menghilangkan akar permasalahan dan mencegahnya bangun selama sisa hidupnya, tapi Lin Ruohan menariknya keluar dari ruang tamu. Tujuan utama datang ke resepsi adalah untuk proyek pulau buatan lepas pantai. Sekarang hal seperti ini sudah terjadi, tidak perlu dilanjutkan. Pada saat yang sama, resepsi di ruang perjamuan berlanjut. Su Bing, mengenakan gaun malam, berjalan mondar-mandir di antara kerumunan sambil memegang piala. Ia juga mampu mengatasi segala macam tatapan yang diidam-idamkan. Ribuan bunga melewatinya, tetapi mereka tidak menyentuh tubuhnya, dan mereka sering berjalan di tepi sungai, tetapi sepatu mereka tidak basah. Sebagai Direktur Hubungan Masyarakat Grup Lin, orang-orang ini bahkan tidak bisa dekat dengannya. Oh tidak, wanita sialan itu ada di sini. Di sudut ruang perjamuan, seorang pria muda mengumpat dengan keras. Dan orang ini, Su Chen juga tahu, adalah Chu Tianhang yang diberi pelajaran olehnya hari itu. Ada apa dengan wanita itu? Apakah dia mengejarnya sebelumnya, tapi kemudian ditolak olehnya? Wanita di sebelah Chu Tianhang tersenyum. Dan wanita ini, Su Chen juga tahu, Ning Yu. Jika itu hanya penolakan sederhana, maka aku tidak akan begitu marah. Chu Tianhang mendengus dingin. Mendengar ada yang tidak beres, Ning Yu buru-buru bertanya. Apa yang terjadi? Beritahu adikmu dan aku akan membantumu menghilangkan bau mulut ini. Kemudian, Chu Tianhang menceritakan apa yang terjadi persis seperti yang terjadi. Tapi dia hanya mengatakan bahwa Su Chen merusak hal yang baik, dan tidak berbicara tentang tamparan wajahnya. Jika hal memalukan seperti ini menyebar, ia akan kehilangan martabatnya sebagai manusia. Kamu bilang wanita itu dari grup Lin. Ning Yu meningkatkan tingkat desibel secara tidak terkendali. Ya, dan dia juga Menteri Hubungan Masyarakat. Saudari Ning Yu, menilai dari nada bicaramu, apakah kamu juga mengenalnya? Ini bukan hanya kenalan, tapi juga kebencian. Ketika Ning Yu menyebut grup Lin, dia bisa memikirkan apa yang terjadi di lapangan golf hari itu. Dalam hidup ini, tidak ada yang lebih memalukan dari itu. Saya tidak memiliki kemampuan untuk berurusan dengan Su Chen dan Lin Ruohan, jadi saya akan mengumpulkan minat dari Anda hari ini. Ning Yu, apa yang ingin kamu lakukan? Kata Chu Tianhang. Apakah kamu tidak naksir wanita itu? Aku akan menelanjanginya nanti dan mengirimnya ke tempat tidurmu. Nyata, kata Chu Tianhang dengan heran. Tentu saja, setiap kali aku berbohong padamu, aku hanya menonton dari pinggir lapangan. Oke. Di sisi lain resepsi, Su Bing sedang duduk di sudut sofa, bersiap memilah berita yang dia terima dan melaporkannya kepada Lin Ruohan setelahnya. Pada saat ini, Su Bing tiba-tiba merasakan hawa dingin di dadanya. Tiba-tiba saya menyadari bahwa seseorang telah menumpahkan anggur ke tubuh saya. Aduh, maafkan aku. Tanganku baru saja terpeleset dan aku menumpahkan anggur merah padamu. Ning Yu memegang gelas anggur dan berkata dengan marah. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu tidak punya mata? Kata Su Bingbing. Jika pihak lain dengan tulus meminta maaf, maka Su Bing tidak akan marah karena kecelakaan kecil ini. Tapi melihat ekspresi pihak lain, itu jelas disengaja. Dia tidak tahan dengan hal seperti ini. Itu tidak disengaja. Soal marah-marah, kualitas karyawan Lin Group Anda sungguh mengkhawatirkan. Siapa kamu? Ekspresi Su Bing mencurigakan. Karena pihak lain mengetahui siapa dia, mungkin itu seseorang dari perusahaan lain. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ning Yu, dan ayah saya Ning Guotao. Anda pasti pernah mendengar nama ini. Apa? Ning Guotao. Sebagai Direktur Hubungan Masyarakat Lin Group, Su Bing harus tahu siapa Ning Guotao. Presiden Asosiasi Bisnis Luar Negeri Tiongkok yang bermartabat. Selama Anda seorang pebisnis di China Shipping, mustahil Anda belum pernah mendengar namanya. Apa yang ingin kamu lakukan?
Su Bing menahan amarahnya karena pertimbangan keseluruhan. Orang bernama Ning Yu ini memiliki identitas yang luar biasa, dan dia tidak dapat menyinggung perasaannya dengan mudah. Jika tidak maka akan berdampak pada grup. Tolong pilih saya, sesama veteran. Bab 484. Aku punya saudara laki-laki yang bilang dia mengenalmu, jadi aku datang untuk melihatnya, tapi tanpa diduga, aku tidak sengaja menumpahkan anggur padamu. Adik. Mengapa Su Bing begitu curiga? Dia tidak tahu siapa adik laki-laki yang dia bicarakan. Ada di sebelah sana, kamu bisa melihatnya sendiri. Chu Tianhang. Begitu dia melihat Chu Tianhang, Su Bing teringat apa yang terjadi di restoran kapal pesiar hari itu. Sekarang Su Chen tidak ada di sini, jika dia menimbulkan masalah, dia pasti akan menderita. Karena kamu ceroboh, aku bisa kembali dan mencuci diriku sendiri. Aku tidak akan berdebat denganmu. Su Bing tahu bahwa dia hanyalah seorang karyawan kecil dan tidak dapat mengalahkan orang-orang ini, jadi dia berencana untuk menderita karena bodoh. Hei, ada apa? Aku membuat pakaian ini kotor untukmu. Bagaimana aku bisa membiarkanmu kembali dan mencucinya? Sebaiknya kau melepasnya dan aku akan mencucinya untukmu. Tidak, cuci saja sendiri, kata Su Bing dengan wajah datar. Bagaimana itu bisa dilakukan? Aku, Ning Yu, selalu bersikap adil dalam pekerjaanku. Aku harus mengakui jika aku salah. Jadi, sebaiknya kau buka pakaianmu dan aku akan mencucinya untukmu. Tapi aku tidak membawa pakaian lain. Bagaimana aku bisa melepasnya dan membiarkanmu mencucinya? Bukankah itu sulit bagiku? Kalau begitu, aku tidak ada hubungannya dengan itu. Setelah mengatakan itu, Ning Yu menyapa dan berkata sambil tersenyum buruk. Saudari, datang dan bantu aku. Buka pakaiannya. Aku akan mengirimnya untuk dicuci. Lalu aku akan mengirimnya ke kamar Chu Tianhang. Dia akan mengurusnya sendiri. Tidak masalah, Saudari Ning Yu, serahkan saja masalah ini pada kami. Begitu dia selesai berbicara, 4 wanita terlihat berjalan dari belakang Ning Yu. Saat ini, keempat wanita ini adalah anak dari beberapa keluarga kecil di Zonghai, dan bisnis keluarga mereka bergantung pada dukungan keluarga Ning. Ning Yu meminta bantuan mereka, jadi tentu saja mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan seperti itu. 4 saudara perempuan, aku serahkan masalah ini padamu. Tidak masalah haha, kami yang terbaik dalam hal semacam ini. Kata wanita berbaju hitam yang bergegas ke depan. Ning Yu tersenyum dan berkata kepada yang lain. Teman-teman, aku akan melepas pakaiannya dan mengirimkannya untuk dicuci nanti, tapi sepertinya dia hanya memakai pakaian dalam. Kamu harus menjauh nanti, kalau tidak dia akan malu. Haha, oke, tidak masalah, kami pasti akan menghindari. Meski pria yang hadir tampak seperti pria terhormat di luar, tapi jauh di lubuk hatinya, dia benar-benar gangster. Dengan memanjakan mata, mereka secara alami tidak akan membiarkannya pergi. Beberapa orang bahkan telah mengeluarkan ponselnya dan siap mulai merekam video. Dia sudah melihat bahwa Ning Yu dan Su Bing punya dendam. Tapi betapa mulianya status keluarga Ning di Zonghai, bagaimana bisa dibandingkan dengan Su Bing? Pada titik ini, tentu saja saya harus berdiri di sisinya. Wajah Su Bing menjadi pucat. Dalam masalah seperti ini, dia tahu bagaimana maju dan mundur, tapi dia tidak akan mentolerirnya begitu saja. Patah. Su Bing maju dan menamparnya. Itu menamparkan wajah Ning Yu dengan kuat. Jangan melangkah terlalu jauh. Apa menurutmu aku, Su Bing, mudah ditindas? Mendesis. Tamparan tajam ini mengejutkan semua orang di ruang perjamuan. Dia sebenarnya berani memukul Ning Yu. Ayahnya adalah Ning Guotao. Apakah dia tidak ingin jalan-jalan? Kamu, beraninya kamu memukulku. Ning Yu menutupi wajahnya dan menatap Su Bing. Apa salahnya memukulmu? Biar ku beritahu, meskipun aku, Su Bing, tidak punya kekuatan, aku tidak bisa membiarkanmu menggangguku lagi. Meski auranya tidak sekuat Lin Ruohan, itu cukup untuk menekan Ning Yu. Dasar sepupu bau, kamu berani memukulku, aku tidak bisa membiarkanmu hari ini. Seseorang datang. Ning Yu meraung dan memanggil pelayan di samping. Pergi dan telepon ayahku. Hari ini aku ingin berurusan dengan wanita jalang bau seperti dia. Chu Tianhang memegang anggur merah dan menonton pertunjukan bagus di depannya. Semakin besar sesuatunya, semakin bahagia dia. Saat itu, Su Bing bisa berada di bawah kekuasaannya. Saya mengerti, Nona Ning, saya akan segera memberitahu Anda. Su Bing sudah selesai sekarang. Dia mengalahkan Ning Yu. Ayahnya, Ning Guotao, pasti tidak akan melepaskannya. Ini tidak ada hubungannya dengan kami, tonton saja keseruannya di sini. Seorang menteri hubungan masyarakat kecil berani menyinggung Ning Yu tanpa mempertimbangkan berat badannya sendiri. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berseru, menarik perhatian semua orang. Lihat, Presiden Ning ada di sini. Melihat ke sepanjang tangga, orang yang turun bukan hanya Ning Guotao, tetapi juga seorang pria parubaya dengan wajah berkarakter Tionghoa. Di belakang mereka, ada 2 lelaki tua dengan usia yang sama berdiri. Tidak mengherankan, dia pasti seorang pengawal. Ayah, kamu sebenarnya bersama Paman Ning. Melihat pria parubaya dengan wajah berkarakter Tionghoa, Chu Tianhang dengan cepat menghampirinya dan berkata,
Pria parubaya yang turun bersama Ning Guotao tidak lain adalah ayah Chu Tianhang, Chu Lianhe. Saya di atas, mendiskusikan sesuatu dengan paman Ning Anda. Tiba-tiba seseorang datang dan berkata bahwa seseorang memukuli keponakan Ning Yu. Apa yang terjadi? Chu Lianhe mendengus dingin. Ini adalah kesempatan. Chu Lianhe akan berurusan dengan orang itu, yang dianggap menjual bantuan kepada keluarga Ning. Akan lebih nyaman ketika melakukan sesuatu di masa depan. Itu wanita itu. Namanya Su Bing. Dia adalah kepala Departemen Hubungan Masyarakat Grup Lin. Dia tidak hanya memukuli saudari Ning Yu, tetapi dia juga menyuruh seseorang memukuli saya terakhir kali ketika saya sedang makan. Saya harus jaga diriku baik-baik hari ini. Beri dia makanan enak dan biarkan dia mengingatnya untuk waktu yang lama. Ada hal seperti itu. Kerumunan pemakan melon menghirup udara dingin. Mereka tidak hanya memukuli Ning Yu, tetapi mereka juga meminta seseorang untuk memukul Chu Tianhang. Su Bing ini sangat berani. Ekspresi Chu Lianhe tidak yakin, dan akhirnya dia berbisik. Saudara Ning, saya akan menangani masalah ini untuk Anda. Ning Guotao mengangguk dengan murung. Kebetulan saya memiliki status khusus dan tidak nyaman bagi saya untuk mengambil tindakan. Biarkan saudara Chu melakukan hal itu untuk saya. Wajah Su Bing menjadi pucat karena ketakutan. Entah itu Ning Guotao atau Chu Lianhe, mereka berdua adalah tokoh terkenal di dunia bisnis Zonghai. Dia, Menteri Hubungan Masyarakat, sama sekali tidak bisa menyinggung perasaan. Apa yang akan kamu lakukan? Kalahkan keponakan Ning Yu dan anakku, menurutmu apa yang akan aku lakukan? Kata Chu Lianhe dengan wajah dingin. Mereka berinisiatif mencari masalah. Kamu harus bertanya kepada mereka tentang hal-hal ini, bukan datang kepadaku. Apa yang bisa kami lakukan jika kami berinisiatif mencari masalah? Baik keluarga Ning maupun keluarga Chu adalah tokoh teratas di dunia bisnis Zonghai. Untuk wanita seperti Anda, meskipun kami menemukan masalah dengan Anda harus melakukannya menahannya, tapi kamu sebenarnya jika kamu berani melawan, kamu tidak menghormati kami. Hari ini aku akan mengajarimu apa aturannya. Tepat ketika Chu Lianhe hendak mengambil tindakan, sebuah perintah datang. Kamu bahkan berani menyentuh orang-orang dari Lin Group kami. Kamu sangat agung. Bersambung.